Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keragaman budaya dan tradisi serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Salah satu bagian penyusunan Indonesia sebagai negara multikultural adalah masyarakat adat yang merupakan kelompok masyarakat serta memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang mendiami tanah Nusantara ini sejak lama, bahkan sebelum negara Indonesia ada dan sebelum agama dan kebudayaan modern datang. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang berbeda dengan subjek hukum lainnya. Keberadaan hukum adat telah dicantumkan dalam rumusan pasal 18B yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sekaligus pengakuan terhadap hukum adatnya. Dengan demikian, berlakunya hukum adat bukanlah tergantung kepada penguasa negara atau tergantung kepada kemauan politik penyelenggara negara. Bahkan, keberadaan hukum adat makin kuat dengan adanya deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain menyatakan, mengakui dan menegaskan kembali bahwa warga-warga masyarakat hukum adat diakui tanpa perbedaan dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh sebagai kelompok masyarakat. Saat ini, jumlah masyarakat adat diperkirakan sekitar 70 juta jiwa yang tergabung dalam lebih dari 1.100 suku. Mereka yang berhimpun di AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sekitar 15 juta jiwa. Meski memiliki berbagai perbedaan keyakinan dan cara hidup, masyarakat adat ini tinggal dan menjadi bagian dari hutan. Kearifan mereka dalam memperlakukan hutan sudah ada sejak dahulu kala. Namun, di balik semua peran dan keberadaan masyarakat adat ini, tersimpan cerita miris yang menjadi perhatian kita semua, di mana masyarakat adat seharusnya hidup dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Sejauh mata memandang, masih banyak masyarakat adat terancam akibat penguasaan tanah oleh para konglomerat bisnis. Bukan perkara tanah dan uang saja, tapi bagaimana janji jaminan hidup bagi mereka. Eksistensi masyarakat adat selalu dihadapkan pada pilihan antara tanah dan uang. Hamparan tanah yang diperjuangkan oleh masyarakat dialihkan menjadi perkebunan sawit, belum lagi kasus-kasus lain yang berpotensi tidak terekspos. Salah satu konflik pada tahun 2020 misalnya, sejumlah masyarakat adat di Desi Pai, Nusa Tenggara Timur harus hengkang dari tempat tinggal mereka akibat sengketa hutan adat Tubabu. Alhasil, mereka lambat laun digusur dan harus menetap di alam terbuka. Tidak hanya itu, kondisi memprihatinkan yang dialami masyarakat adat juga tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN pada tahun 2020 sampai 2024. Arah kebijakan memuat anjuran untuk melakukan revitalisasi dan aktualisasi budaya. Hal ini berarti sudah sewajarnya masyarakat adat memiliki wilayah adat mereka sendiri dan memiliki tradisi yang dirawat berkelanjutan secara turun-temurun. Sampai di sini, terlihat pada kekuatan produk hukum masih sangat lemah dan hanya menjadi macan kertas.
Apakah para masyarakat adat, tanah adat serta hukum adat yang ada merupakan anak tiri dari Ibu Pertiwi? Ataukah para bapak-bapak berdasi lupa akan keberadaan tanah tumpah darah mereka?